Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhan Hanifah Rahmah, NIM 2024 10 10 10 10 83 dari kelas Data Mining C. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari modul 2, tugas modul 2, Data Mining. Langsung saja kita ke tugasnya, soalnya yang pertama, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset itu merupakan merupakan kumpulan dari set data yang dikumpulkan untuk tujuan utama agar dapat diproses oleh komputer, yang mana dapat diakses, diubah, dan dimanipulasikan. Sedangkan untuk penjelasan data training itu merupakan data yang biasanya digunakan untuk melatih sebuah algoritma. Biasanya digunakan untuk pelatihan AI. Terus selanjutnya data testing. Data testing itu merupakan data yang digunakan untuk mengetahui lebih lanjut, lebih jauh lagi tentang performa algoritma yang telah dibangun sebelumnya dengan menggunakan data yang baru yang tidak dikenali oleh algoritmanya. Sehingga output yang diharapkan adalah algoritma tersebut dapat beradaptasi. Oke, selanjutnya ke nomor 2. Jelaskan proses penyusunan dataset. Proses penyusunan dataset. Nah, karena dataset ini digunakan oleh pemrosesan komputer atau dilakukan oleh komputer, maka perlu sebuah format biar dapat dikenalin sama si komputer ini. Nah, cara agar dapat dikenali oleh komputer, yang pertama itu harus menentukan terlebih dahulu dengan penggunaan tabel agar lebih terorganisir. Terus yang kedua, selanjutnya, nama kolom tersebut harus muat dalam satu baris untuk menggunakan tipe data yang lebih spesifik per kolomnya. Selain itu, kita bisa menggunakan proses penyusunan dataset melalui yang pertama, penentuan atribut dari suatu data. Lalu, selanjutnya mengisikan data dan atribut yang sudah ditentukan. Lalu, menunjukkan pola dari atribut yang sudah dimiliki. Kemudian dari data dan pola yang sudah ada, kita bisa menentukan kelas yang dihasilkan berdasarkan dari nilai atributnya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, atribut data iris adalah atribut pada dataset iris yang menunjukkan seberapa panjang atau lebar dari petal dan petal iris dengan variasi kelas-kelasnya. Nah, kelas dataset iris dimaksudkan untuk mengkategorikan variasi dan iris itu sendiri. Selanjutnya, nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Misalkan setiap kelas array yang berbeda. Itu ada setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Nah, pada soal, kita harus memasukkan dataset iris itu dalam array 2 dimensi menggunakan NumPy. Nah, oke. Ini pada datasetnya bisa dilihat. Oke. Kita sudah membuat data pada sebuah tabel ini yang diberikan datasetnya. Kemudian kita menentukan kolomnya pada satu baris. Nah, kita yang diminta pertama itu. Oke. Untuk indeks 0-nya itu ada petal width. Kemudian indeks 1-nya ada petal length. Lalu ada indeks 2-nya untuk sepal width. Dan sebelumnya kenapa dari 0? Karena indeks dimulai dari 0. Jadi ini petal width index 0, petal length index 1, sepal width index 2, sepal length index 3. Nah, pada soal tadi kita harus memasukkan
Nah, pada soal ini kita harus memasukkan dataset iris itu dalam array 2 dimensi di dalam NumPy. Nah, ini menggunakan fungsi concatenate ya, untuk mendapat informasi tertentu. Nah, dari sini sampai ke bawah ini menggunakan fungsi tersebut. Untuk nilai pada array, kita mengimport matplotlibnya, kemudian kita mengimport juga NumPy-nya. Kita menyendirikan untuk array setosanya, versi color-nya, virginica-nya, dan unknown-nya. Nah, ini. Oke, sudah. Lanjut ke soal nomor 5. Buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, yang pertama langsung saja 5A diminta sepaleng dan petal width scatter plot-nya. Untuk memberikan warna tersebut, kita harus membuat scatter plot-nya. Jadi, ini dia scatter plot-nya. Untuk 5A, ada sepaleng dengan petal width tadi. Nah, pada tabel Excel ini, dataset ini, sepaleng itu terdapat pada indeks ke 0, 1, 2, pada indeks ketiga, dan petal width terdapat pada indeks ke 0. Jadi, untuk memanggilnya, kita menggunakan fungsi slicing untuk memanggil seluruh data pada indeks ketiga dan ke 0. Kita pakai fungsi slicing. Nah, ini fungsi slicingnya itu eksentosanya semua. Jadi ini sampai data ketiga. Lalu setosanya dari kita panggil semuanya di indeks ke 0 ya. Ini slicing. Semuanya juga. Sepalengnya, yang versicolor-nya, virginica-nya, dan unknown-nya. Oke, kita run jadi seperti ini. Ya. Oke, terus selanjutnya yang diminta pada soal sepal width dengan petal length. Sepal width dengan petal length. Oke. Nah, ini sepal width dengan petal length. Itu sepal width ini dia indeks kedua, petal length ini indeks ke 1. Jadi kita slicing lagi, panggil semua datanya pada indeks kedua dan indeks ke 1, ini slicingnya. Oke, lalu setelah di-run hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya yang diminta ke C itu adalah sepaleng dan petal width. Sepaleng dan petal width. Nah, ini. Mohon maaf. Sepal width dengan petal width maksud saya. Nah, ini sama seperti tadi, sepal width dan petal width itu pada indeks ke 0, ke 2, dan ke 0. Jadi kita slicing lagi. Semua datanya di indeks keduanya punya sepal width, dan indeks ke 0-nya punya petal width. Kita slicing, kita panggil semuanya, jadilah seperti ini. Yang red itu setosanya, terus versicolor-nya ada yang hijau, lalu virginica-nya ada yang biru, dan unknown-nya yang yellow, yang kuning.
Oke, lalu selanjutnya kita diminta yang sepaleng dengan petaleng. Nah, ini sama seperti tadi. Itu sepaleng tadi ini. Indeks ke-3, lalu petal length itu indeks ke-1. Jadi kita slicing lagi semuanya. Kita panggil, kita mohon maaf ya, kita typo. Oh, sebentar ya. Nah, lalu yang tadi ini kita ada di sepaleng dan petaleng. Ini hasilnya. Untuk yang virginicanya yang biru, merahnya setosa, anonnya yang kuning, dan hijaunya yang versicolor. Oke. Lalu ke soal selanjutnya, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Oke. Untuk karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot yaitu berdasarkan kelas. Setosanya yang berada paling bawah, yang mana memiliki panjang atau lebar paling kecil. Nah, nih. Setosa itu tadi yang warna. Nah, ini terutama pada sepaleng karena mendekati 0. Oke, rata-rata nilainya jauh serta bergelombang paling dekat. Terus kalau versicolor, dia cenderung disampaikan pada kelas Virginica. Berada di tengah-tengah, rata-rata nilainya berdekatan. Ini versicolor yang hijau pada disampaikan pada kelas Virginica. Virginica nih yang biru. Nah, jadi deketan terus kan. Paling panjang dan juga besar dari segi sepal dan petalnya. Lalu pada kelas Virginica dapat dilihat dari skaternya. Virginica ini yang warna biru. Jenisnya isinya panjang terus lebar-lebar. Lalu selanjutnya anon, ini dia cenderung mendekati ketiganya, yaitu variasi yang lainnya. Jadi tersebar tapi mendekati variasi-variasi lain, jadi nempel. Pokoknya dia tuh lebih tersebar gitu. Nah, ini kan tersebar tapi dia cenderung dekat gitu sama yang lainnya. Oke, lalu yang ke-7, perhatikan data yang berjenis anon. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data anon. Oke, anon ini, kelas ini tuh memiliki nilai yang selalu muncul pada jarak yang dekat ke semua kelasnya. Ini bisa dilihat kan tadi yang anon yang kuning, dia walaupun tersebar, tapi selalu dekat ke kelas lainnya nih, ya kayak ke biru, ke kelasnya Virginica, ke yang hijau, dia nempel juga yang kuning-kuningnya ke kelas Color, terus dia juga dekat ke kelas Setosa yang merah. Nah, terkadang true value atau nilai yang memiliki jarak yang jauh bisa saya ambil dari kelas ini. Datanya tuh cenderung akan dekat pada kelas lainnya. Jadi berdempetan sama kelas variasi lainnya tersebar.
namun berdempetan. Walaupun ada 3 kelas yang lainnya, ada cenderung berdekatan ke 3 kelas ini. Oke, nomor 8. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Akhirnya, gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas. Nah, ini dia. Oke, kita di sini disuruh untuk memberi keterangan untuk petal width, terus petal length, sepal width, dan sepal length. Di sini kita menggunakan fungsi plot, nih, fungsi plot. Kemudian kita menggunakan fungsi slicing untuk menampilkan data-data yang kita butuhkan. Ini slicingnya, yang ada dalam kurung siku. Jadilah seperti ini saat di-run. Oke, selanjutnya nomor terakhir, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plotnya. Oke, jadi kita bisa dilihat di sini setosa itu yang berwarna merah, dia cenderung ke bawah. Lalu versicolor, ini yang warna hijau, penyebarannya tuh cenderung di antara bawah atau tengah. Lalu virginica, yang warna biru, penyebarannya ini cenderung ke atas. Lalu untuk anon, dia penyebarannya ini tidak menentu, tuh. Jadi penyebaran pada setiap atributnya cukup bervariasi. Pada setiap atribut kelas anon ini cenderung mendekati variasi yang lainnya. Oke, itu penjelasan saya dari modul 2. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maafkan apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.